sekuensi yang berbeda. Nah, ini adalah jumlahnya. Kemudian total frekuensi. Frekuensi nanti dilihat dari berapa feature ini di dalam terus sampelnya. Kayak gitu. Jadi nanti biasanya frekuensi pasti nilainya lebih besar. Masih gede kan nilainya kan. Nah, terus kemudian nanti di sini akan ada frekuensi per sampel sama frekuensi per feature. Jadi dibagi jadi dua. Frekuensi per sampel nanti di sini ada minimum, ada median, ada maksimum sama ada mean-nya. Di sebelahnya pasti ada gambar ininya ya, grafiknya. Frekuensi per feature juga sama, nanti dia akan ada minimum frekuensi. Jadi misalnya berarti dalam satu misalnya satu feature ada 10 frekuensi kayak gitu minimal. Nah, biasanya frekuensi per feature nilainya lebih besar daripada frekuensi per sampel. Bener nggak kayak gitu? Biasanya lebih kecil. Oh iya, lebih kecil. Minimum persen. Frekuensi per feature lebih kecil dari per sampel. Yang per sampel yang ininya, nilai ininya. Kayak gitu. Nah, kalau saya kebalikannya sih. Kenapa? Ya, ini minimumnya 2. Ini frekuensi per sampel. Di frekuensi per feature-nya minimalnya 10. Tapi itu bisa beda-beda sih. Nah, terus kemudian kita lihat interactive sample details. Nah, inilah yang nanti akan menjadi suatu titik yang penting di mana kita akan menentukan sampling depth-nya berapa. Nah, sampling depth itu, ini kan kita bisa lihat ya, kalau ini saya bagi menjadi ada 4 kelompok. Kalau di kalian mungkin 3 doang ya. Ada yang 3, ada yang 2, sama yang ada yang sampai 3 serta 1, 2, 3 ya. Nah, masing-masing kita bisa kayak gini kan kelihatan, misalnya saya PKM Senen 4, PKM Sukapura 13, ini 2, ini 1 gitu. Jadi kalau bar yang kita tunjuk ini kelihatan jumlah sampelnya per masing-masing kelompok. Oke, ada yang rata ya, ada yang sama. Nah, kemudian nanti di sini sampling depth-nya itu di mana? Nanti kita akan menentukan angka di mana semua sampel ini masih dalam jumlah yang full, tidak ada yang dikurangin, maksudnya nggak ada yang hilang karena proses sampling depth yang makin dalam, karena nanti akan kita gunakan untuk dianalisis diversitas. Nah, jadi sampling depth-nya gimana cara nentuinnya? Paling mudah adalah tinggal geser aja yang bulatan itu. Kalau saya geser 1 masih aman ya, 2, nah saya geser ke 4, ini udah berkurang 1 ya, berkurang 1 sini, tapi yang lainnya masih tetap. Nah, ini udah jadi warning saya, berarti saya harus turunin mungkin 3. Nah, saya save terakhir di angka 2 gitu. Sebelum saya lanjut lagi, tadi 3 udah turun, yang masih full di angka terakhir adalah 2. Nah, tapi kalian angkanya ratusan loh, ya kan? Ratusan, berapa? 33. Oke, Enggak, yang aku enggak itu Bu, mau berapapun sampai akhir enggak berubah. Berubah deh. Bahkan Cuma 71.000. Kalau ibu kan tadi ini ya, ini segede nih ribuan. Ya, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Berarti ini nggak normal aja gitu Iya, ya. normal. Sampai segini. Iya, memang nggak apa-apa, gede kan nih. Yang Metagenomik gede. Nah ini udah tuh. Iya. Makanya Geser lagi, geser. 71.000. Jadi masih bisa kan. Nah, 74 tuh udah turun. Nah dari sini naik satu-satu aja. Kan ada apa gitu. Nah, ya masih bisa kan, masih bisa. Sampai nah turun. Oh iya. Nah, ini yang dari 74.030 itu 74. Ya, jadi sampling depth itu bisa beda-beda ya. Karena memang kalau misalnya ini kan saya kebetulan memang sampelnya sedikit. Jadi dia kayak nggak terlalu bagus hasilnya. Dan untuk purity sama konsentrasi nggak gitu.
Nah, tapi kalau misalkan kalian dapatnya bagus, bisa jadi sampling depth-nya itu gede angkanya. Mulai dari ratusan sampai ribuan. ribuan. Ya, sama aja. Jadi itu yang saya maksud kemarin, metadata itu isinya adalah kan bisa kita rubah-rubah nih. Kalau ini saya buka bikin ini file ya, maksudnya tapi bisa diganti jadi grup misalnya kayak tadi. Jadi itu bebas. Yang harus sama itu adalah yang di sampel ID ini, karena metadata harus case sensitive ya dia. Nah, nanti udah ketemu sampling data masing-masing di apa namanya dicatat ya. Nah, terus kemudian di bawahnya. Nah, di bawahnya itu akan ada sampel ID, terus ada feature count. Nah, inilah yang nanti akan mempengaruhi ke nilai yang tadi di sebelumnya yang di overview. Kan di overview ada frekuensi per feature, ya kan? Nah, terus kemudian nanti bisa dilihat di interactive sample details yang bagian feature count ini. Nanti dia minimum dan maksimumnya akan ngikutin dari tabel yang sebelumnya, yang di frekuensi per feature. Nah, nanti kelihatan itu masing-masing sampel kayak gitu. Udah, nah ini jadi nanti akan dicatat seperti tadi. Terus kemudian, nah kalau mau lihat berapa feature detailnya, itu ada di tab yang feature detail ini. Nah, tadi feature itu apa? Nah ini dia masih dalam berupa kode aja, kita belum tahu dia itu siapa. Jadi masih panjang kayak ini, namanya satu feature. Nah, satu feature dia kan bisa jadi diobservasi atau ada di banyak sampel, belum tentu cuma satu sampel kan. Makanya dia ngasih tahu dalam feature yang satu ini dia frekuensinya adalah 333, ada di 5 sampel kayak gitu nih. Nah, terus dan seterusnya sampai yang paling sedikit ada 34 ini adalah 10, kemudian ada di 3 sampel. Jadi table TZP ini sangat penting, dan kenapa tadi harus pakai metadata? Karena di interactive sample detailsnya udah masuk ada grupnya. Kalau nggak ada metadata nggak akan keluar kan, yang bagian ininya groupingnya nggak ada, jadi kita nggak bisa nentuin sampling depth-nya. Nah, terus kemudian yang REPSI itu apa? Representative sequence. Representative sequence ini dibagi menjadi dua statistik, ada sequence length berdasarkan berarti panjangnya, kemudian ada seven number summary ini ke 2%, persentil 2%, 9%, dan seterusnya. Ini semuanya sama 151 panjangnya base-nya, karena memang kita pakai Illumina semua, di mana size-nya base-nya diseragamin ke 151 base. Ini sih 9. Kenapa? Yang saya 189. Iya, ada yang beda-beda juga. Itu karena maksudnya beda ininya, sequence-nya. Jadi misalnya kan kit Illumina juga ada banyak, nah dia pakai yang tier berapa, jadi tergantung. Mungkin ada yang 101, ada yang lebih dari 101 tadi ya, 109. Nah, kemudian yang untuk metagenomic ngelakuin NGS-nya bukan di kita. Dia, saya nggak tahu di mana, dia pakai jasa sequencer, terus pakai analisisnya. Nah, terus kemudian sequence count-nya ini di sini ada, sama di bawahnya ada sequence table. Nah, sequence table ini akan menjelaskan per masing-masing feature ID tadi. Jadi, feature ID panjangnya berapa base pair, sequence-nya apa sih mereka. Nah, jadi kalau misalnya suatu hari kita iseng nih, misalnya pengen melakukan blast terhadap feature-feature ID, bisa aja. Ya ini kan tinggal copy paste. Terus habis itu ya blast aja kayak biasa dengan sekian. Ketahuan itu organisasinya apa contoh. Kita mau random ya misalnya. Apalagi kalau jumlahnya cuma sedikit, kebetulan saya cuma sedikit, tapi kalau di kalian pasti banyak. Ya kan? Banyak banget tuh. Nah, ini untuk representative sequence. Nah, ini hasil semuanya bisa di-download dalam bentuk PSV. Ini juga yang si sequence table, ini sequence-nya bisa di-download sebagai FASTA file. Gitu. Makanya nanti kalau misalnya mau dibikin phylogenetic dari sini mungkin nggak mungkin. Mau dibikin phylogenetic bisa. Kan ini nanti di alignment dulu masing-masing. Terus habis itu nanti tinggal dibikin phylogeneticnya dari file ALN. Ya, nah ini tabel sama representative sequence. Nah, terus tadi metadata udah dimasukin ke G Drive.
Kalau sudah, metadatanya kan dalam bentuk TXT. Nah, terus kayak biasa kita klik 2 kali, terus open with Google Sheet. Metadatanya. Google Drive-nya di mana? Google Drive sendiri aja. Nah, nanti kalau sudah, kan dia kayak biasa ya, terbuka kayak gini. Nah, nanti kita akan validasi. Jadi sebenarnya tahapan pertama kali sebelum kita melakukan semua mulanya tadi, kita harus memvalidasi si metadatanya dulu. Karena metadata kan dibikin pertama kali tuh sampel ID-nya apa, grup atau kategorinya apa. Terus kemudian nanti di sini ini ada nanti di sini ada yang namanya extension. Nah, extension diklik add-on. Nah, terus habis dipilih add-on, get add-on. Jadi extension, add-ons, get add-ons. Sudah sampai sini? Jadi extension tadi terus get apa add-on, get add-on. Nah, kemudian di sini tinggal di searching. Searchingnya apa? Di sini pakai Keymate. Jadi untuk validasinya adalah kita pakai Keymate. Keemei. Keymate. Nah, kalau udah, nanti kan dia akan keluar si ini ya, Keymate Chime to Developer. Ya udah tinggal diklik aja. Terus nanti install. Kalau saya karena udah install. Nanti di sini tulisannya install. Kalau udah berhasil install, nanti tinggal dilihat di extension ini sudah ada Keymate-nya di bagian bawah. Ya udah muncul kayak gini. Balik lagi ke extension, Keymate-nya udah di bagian bawah. Oke. Nah, kalau sudah gampang, setelah udah ada ininya, tinggal Keymate, terus validate. Kan kita pakainya Chime to ya, bukan pakai Chime to. Jadi Chime to-nya diklik aja, nanti dia akan jalan, terus dia akan kasih reportnya. Nah, dia akan kasih report, oke, ada 30 invalid cell kalau di saya. Kalau misalkan semua berjalan dengan lancar, dia nggak ada warningnya, langsung all good gitu. Ada? Nggak ada kan? Validated. Semua valid, betul. Nah, ceritanya gimana kalau misalkan kita ternyata nggak valid? Silahkan untuk yang sampel ID-nya ini diubah pakai bahasa Indonesia, coba diubah. Terus habis itu coba divalidasi lagi. Dicoba, ya jadi sampel ID coba. Atau nama sampel boleh, pakai bahasa Indonesia coba. Kalau udah validate nggak perlu ya? Enggak, ini ceritanya. Ceritanya kalau kita bikin dari awal, terus kita salah nih namanya, coba dulu. Jadi kita tahu troubleshootingnya kalau kita nggak valid gimana. Coba dulu aja, coba diganti aja, nggak perlu takut. Ini kan saya 30 invalidnya, ada 30 warna. Kenapa masih bisa kan? Masih, namanya udah pakai sampel. Harus spasi nggak? Kenapa? Dia pakai spasi, nama sampel loh, tulisannya sampel. Wah, invalid satu cell. Yang dirubah di nama sampel ID ya. Maksudnya tadi saya minta ini kalau A1 yang dirubah. A1 dirubah jadi nama sampel kayak gini. Nah, kayak gini. Bawahnya nggak usah dirubah. Yang dirubah nama ini aja. Nama pertama nih, A1. Terus divalidasi lagi. Extension, email, validate. Malah nggak valid dia Bu. Iya, malah nggak valid, betul kan? Ini kan ceritanya. In case kalau kita nemu nggak valid nih, gimana? Kalau udah valid, kita nggak belajar apa-apa ya jadinya. Nah, terus di sini akan ada kayak gini nggak, merah nggak? Merah. Kita belajar baca warning dan apa yang harus kita lakukan. Di sini akan ada tulisan summary 1 invalid cell biasanya, 1 error.
betul ya. Dia kasih tahu A1, betul ya. Kita buka A1, kenapa? Oke, dia kasih tahu errornya apa? Found unrecognized ID column name in the header. The first column name in the header must be one of these values. Jadi case sensitive feature ID, feature step ID dan seterusnya, case sensitive OTU ID, OTU sample ID dan seterusnya. Berarti nama sampel nggak bisa dijadiin nama kolom yang pertama untuk nama sampel kita. Harus pakai yang mana? Ya sesuai rekomendasi dia, yang ini. Nah sekarang kita rubah lagi sesuai dengan nama yang dia itu apa namanya sarankan, ya sampel ID misalnya kayak gitu. Dirubah lagi, terus habis itu extension lagi, email lagi, validate, udah jadi benar. Nah, gitu. Jadi kalau ketemu nggak valid nggak perlu khawatir, dia akan kasih tahu nggak valid itu gimana. Apalagi kasus saya ini semuanya nggak valid, bahkan ke nama sampelnya kita kasih tahu apa sih yang nggak valid, ya dibuka aja. Oh, ID doesn't meet the recommendation of choosing identifiers described in child to metadata documentation. ID should be 36 karakter long or less. Terus dia bilang should contain any ASCII alphanumeric ini. Nah, dia kasih tahu bahwa saya di sini namanya panjangan. Bisa jadi saya revisi aja, ini jadi sampel 1, ini jadi sampel 2. Nah terus saya coba aja, udah bener belum ya yang saya rubah, di validate aja tuh. Setelah saya validate yang 2 ini udah aman kan. Nah tinggal sisanya 28 yang lain. Oh ya udah berarti case-nya sama, rubah langsung gitu. Jadi kalau ketemu error, baca aja errornya, apa yang diminta, apa yang direvisi gitu ya, sampai akhirnya semuanya menjadi valid. Kalau semuanya udah valid kan udah aman. Misalnya saya rubah nih, oh ya udah tinggal diganti aja tuh. Sekarang udah saya ganti kayak gini, terus tinggal di validate lagi. Oke, udah selesai validasinya. Nah gitu caranya. Oke, jadi kan nanti kalian pasti akan selalu memulai atau membuat metadata sendiri. Kalau ini karena udah dikasih, tapi kalau misalkan enggak, mungkin kalian bisa pakai template yang saya berikan. Tapi kan case kategorinya ini nanti bisa jadi namanya bukan tempat, bisa jadi kalian ganti namanya gitu. Kalau yang di sini untuk kategorikalnya ini nggak masalah. Mau ini diganti pakai nama Indonesia misalnya, kelompok, kita coba aja validasi, bisa nggak dia? Mau nggak dia? Nggak masalah. Nah berarti dia yang kan sensitif itu terutama di nama sampel. Kenapa nama sampel? Karena nama sampel ini akan dia cocokkan dengan si sampel data kita kayak gitu. Makanya ini yang menjadi sangat penting. Di mana nama kolom ini harus ada sesuai dengan case sensitifnya dia tadi. Nah kalau yang udah sini ini udah terserah. Ini mau dibikin misalnya umur. Terus di sini misalnya kan umur tetap kategorikal misalnya. Atau ya numerikal juga boleh deh, misalnya umurnya dalam bentuk angka. Kalau kategorikal kan misalnya tua, muda, kayak gitu-gitu dan seterusnya, ini boleh pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Jadi yang ada di kolom B dan C ini nggak masalah, asal di define ininya variabelnya mau apa, numerik, kategorik, apa gitu, gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, mau sebanyak apapun variabel ditambah sampel-sampelnya boleh. Yang paling krusial adalah di kolom A. Sama di baris yang kedua karena penentuan variabelnya, variabel jenis apa, numerik, kategorik dan seterusnya. Oke ya, jadi untuk pembuatan metadata dan validasinya sebenarnya caranya mudah, tinggal kita ini aja gitu. Misalnya mau diganti grup 1 nggak ada di teka juga it's okay. Oke, terus kemudian tadi kita udah download semuanya, udah divisualisasi. Sekarang kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya di yang alignment dengan database Silva. Nah, database Silva ini menggunakan komen yang ini, yang nomor 5 ya, child feature classifier as classify as scalar, nama algoritmanya, nama ininya, nama functionnya.
kemudian di sini ada strip e-classifier. Nah, dia minta database-nya mana inputnya. Nah, karena dia database-nya ini ada di dalam artefak data, maka saya masukkan di sini. Karena kan kita jalannya di mana ya? Harus ingat kita jalannya di mana, di tempat yang ada referensi KZA-nya, taksonomi KZA-nya, kayak gitu kan. Taksonomi belum ada nih output. Yang ada referensi KZA-nya. Jadi kita bekerja di dalam folder yang ada referensi KZA. Nah, karena dia bekerja di sini yang ada ininya, maka yang di atas harus dimasukin path-nya seperti biasa, di mana sih lokasinya gitu. Nah, karena ini kan referensi KZA adanya di, mungkin saya kerjain di sampel data atau di luar sampel data kayak gitu contohnya ya. Nah, terus kemudian ini ada di dalam artefak data. Maka saya masukin di sini artefak data Silva 13899 NB classifier.kza. Nah, terus kemudian output nih, OO classification, dia akan menghasilkan output yang namanya taxonomy.kza. Terus dia bilang, maksudnya ini P reads per batch-nya, maksudnya dia akan baca sequence-nya itu per 10.000 kayak gitu. Nah, terus kemudian nanti dispatch-nya 1, terus verbose ini untuk berjalan di background. Udah deh, jalan ini. Yang ini juga kayaknya agak lumayan lama. Udah lagi running kan? Ada yang error sampai sini? Kalau udah selesai, lanjut aja ke bawahnya sampai yang sini. Jadi membuat hasil visualisasi taksonominya. Error bu. Error. ini terus Verbose-nya kalau gitu nggak usah dihapus aja ini. Oh, verbose ini harus paste stripnya 2 kali deh, kayak gini. Kalau enggak, ya udah verbose dihapus aja, sampai dispatch aja. Masih error. Ya udah verbose dihapus aja. Sampai 1 berarti bu. Iya sampai sama. Itu kan cuma buat berjalan gitu kan. Udah jalan setelah dihapus verbose. Masih nggak error sih, Nggak error kan, tapi jalan. Nah, terus menariknya kita tahu dari mana dia kadang jalan atau enggak sih punya kita gitu kan, kita bingung ya. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan satu langkah, tapi kita harus buka ini ya, tab baru, apa namanya, terminal baru atau command prompt baru. Nah, terus kita biasa connect lagi ke sana. Terus habis itu nanti kita ketik yang namanya TOP. Udah, terus habis itu nanti dia akan kelihatan apa yang lagi berjalan di backgroundnya tuh kayak gitu. Terus nanti kita bisa lihat namanya persen CPU-nya berapa yang lagi dipakai biasanya. Karena ini lagi jalan semua kan nanti ada berapa persen. Kalau di sini saya CPU usage ya kayak gini lah. Ini kan karena di komputer sendiri ya, bukan di sana. Gitu, nanti kelihatan berapa persen. Diketik TOP aja top. Jadi buka connect ke SS server, terus ketik top aja, terus di enter. Kelihatan berapa persen CPU-nya? Jika lagi pada running semua nih. Jadi kelihatan nih tugas apa aja yang lagi jalan. Nanti kelihatan kalau ini kebalikannya sama di server dia sebelah sini nih jobnya, di paling kiri biasanya. Di paling kanan. Di paling kanan tadi ada tulisannya child lagi jalan. saya ibu kayaknya Iya boleh. Ramadan ada yang sebelumnya makin dekat-dekat ya ini sama banget ya nama sastra ada pondar udah kemarin saya oh ini yang namanya ya kemarin cek kemana udah diganti kan
Ini visual file kita ganti Oh, berarti ada pembeli. langsung insert. Bisa. Iya. Iya, main. Tuh. Nah, ini kan kayak gini nih. Bisa insert. Aku langsung masuk kayak gini kalau yang aku. Coba-coba tinggal. Enggak kelihatan, Kak. Kelihatan. Tuh. Ini aku. Ini udah. Udah. Yang bedanya apa? Jadi pada saat aku dikasih apa sih si tabel kita itu namanya itu nama sampel 1, sampel 2. Nah kan pada saat metadata yang kita belum edit itu kan sampel bla 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 bla. Bla 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 dan apa? Iya enggak, aku beneran cara lain selain ini klik insert buat ngedit yang bisa. Nah, yang penting bisa ngedit itu terus diubah. Ubah ujungnya berarti kan dari Bisa diubah ujungnya. Bisa nggak? Aku nggak tahu ya kalau yang Windows kayak gimana. ya beda kali ya. Tanya dong, kan aku ngulang lagi nih dari yang demo summarize dari sini. Hah? Demo? Berarti kamu ngulang dari? Aku ngulang dari sini nih. Ya kan. Nah terus ini download data dulu. Kok kamu ngulang deh? Soalnya aku bingung kemarin udah biasa benar. Berarti ya udah. Nah downloadnya ini yang file yang di download yang mana? File yang di download itu yang pertama kali kamu trim. Berarti Yang mana? Demux ya, Demux KZP. KZP kan yang Berarti dia mau KZV. karena kenapa yang kita download KZP karena kita butuh visualisasinya dengan KIME kan. Oh download demo KZV. Cak, numpang bentar ya Cak. Iya boleh.
Cak, aku sini ya, Cak. Oh iya, kamu di sini kan?
gue bagian ketik dua gue Ini yang bagus kayak gimana? interaktif quality report interaktif di atas dari Oh, nah itu kan makanya kalau ini kita udah bagus kan? iya Tapi kemarin kita potong, kemarin kan kita bagi-bagi kan buat beberapa. aku juga lupa jadi Yang jelek tuh yang ini ya, yang kayak gini. Yang ujungnya di, berarti ini kan dipnya di kalau aku ambil dari yang item terakhir yang item terakhir. kayaknya kamu ambil bisa Aku 180 kali ya? setelahnya deh sebelum 160 atau 200. 214 apa ya? Cuma 214 yang di dekat ini. Nah, yang di situ tuh bisa aja. Jangan dekat lagi ke dia nanti yang itu berarti di sini aja deh. Di sini. Jangan lah, hilang semua itu nanti. Di mana? Sini. Nah, iya. Ini berapa? 213. Sudah dikirim ya sama baru ya. Jadi memang kita kalau database kan kemarin banyak ya ada sih. Kemarin tuh bagian sempat bilang, oh saya nemuin green sudah update bagian gitu. Terus saya nggak mikir kayaknya nggak apa-apa deh pakai tetap yang silver, saya kira yang gitu ternyata ada incit testing cingkit. Nah, scalarnya juga berpengaruh. Kok kalian bisa nemu? Iya, karena tadi dicoba-coba. Karena gini, pembentukan database sebenarnya pas kita buka database itu nggak ada dalam PZA sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita cari di dataset aslinya nih, Mozilla, Green Beans itu dia nggak ada langsung .pza. Karena kan PZA itu adanya di time2 kan, spesifik untuk time2 input filenya. Nah dia hanya nyediain dalam bentuk file biasa .ma, biasanya FASTA atau apa. Nah kemudian dari FASTA dan segala macam itu harus ada nanti cara olahnya lagi untuk menjadi dataset yang siap dipakai. Jadi outputnya adalah .pza gitu. Ada caranya lagi. Itu lumayan lama prosesnya. Oke, jadi yang ini sepakat ya kita ganti ya. Akhirnya keluar. Nah, berarti Mbak bisa dilanjut ke bawahnya. Kalau bawahnya tahapannya sama. Cuman untuk yang ini seperti biasa metadatanya kan tadi udah pakai yang udah oke ya. Bisa sesuaikan. Berarti ini bisa diganti. Alternatifnya apa? Yang green beans ya, green beans, GG. Itu mighty out jadi sesuatu lah ya kan ya jadi pakai yang udah dikirimin sama
Nanti kalau udah keluar hasilnya dalam bentuk QZA, nanti dari QZA dipakai informasi dari tabel QZA sama metadata nanti akan membentuk yang tabel blok gitu. Thank you. Oke. Ini ya yang juga bikin Ini aku mau training. Komennya kayak gini. Terus yang kita tahu di apa? Potong apa Iya, enggak? iya yang Oh, di sini. Di sini. oh di sininya. Iya. Kamu jalanin dulu ini. Oh, ini. Tadefmu. Harus Nanti yang- emang harus di trimming adapter ya? iya Oh, diterima daftar. pasti harus. Iya pasti. Karena kan dalam kita proses ada daftar. Nah ini kenapa? Ilmu genetik enggak? Nanti ya. Boleh kalau mau langsung dilanjutin sekalian. Kalau udah selesai yang kita barcode udah kelar ya? Iya, lanjut aja kalau udah. Yang kita sampai sebisanya. Jangan lupa yang taksonomi IZP sama taksonomi barcode di download ya. Kan ini ada dalam bentuk IZP nih. Kalau udah pada selesai, taksonomi IZP sama taksonomi barcode di download. Hal-hal yang seperti tadi divisualisasikan. Nah, nanti sambil kalau nyari yang belum selesai, nah ke bawah. Yang penting udah di oh, di ya metadata yang disesuaikan ya seperti biasa. Betul. Kalau yang skin uli deh, ada nama uli-ulinya kok. Bu, kalau di varian calling kan kita trimmingnya itu kalau misalnya trimming adapter kalau misalnya mau adapternya muncul aja, tapi kalau di metagenomic itu harus. Iya harus dia di awal. Jadi trimmingnya adapter dulu baru denoising yang tadi. Selesai. Memang agak sedikit ada perbedaan. Sampai sini aman, sabar bro. Ilmu genetik aman bu. Ya aman ya, udah di download juga kan. Kalau udah di download seperti biasa, kita akan masuk ke view cari lagi. Terus kita tinggal drag and drop lagi si taksonomi. Terus ada satu lagi yang taksa barcode ya. Nah, ada dua nih, taksonomi R1 sama ada yang taksa barcode. Nah, yang taksonomi .qz-nya di sini akan ada feature ID yang seperti tadi yang di awal. Nah, feature ID di sini sudah berfungsi sebagai sebenarnya OTU. Kita kan sering bilang OTU, mana sih OTU-nya? Ya ini si feature ID ini. Jadi feature ID adalah OTU. Nah, terus kemudian takson. Takson ini adalah dia akhirnya dari feature ID sudah di line atau sudah mendapatkan ini siapa sih sebenarnya dia gitu. Makanya dengan F0B bla 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 adalah Bifidobacterium contohnya. Dan di sebelahnya nanti ada confidence. Confidence ini artinya seberapa dari feature ID yang tadi punya sequence sendiri
kemudian menjadi di assign sebagai bifido atau di annotate sebagai bifidobacterium, berapa persen sih confidence nggak dia menyatakan sequence itu sebagai bifidobacterium, seberapa confidence? Nah makanya di sini nilainya tinggi ya biasanya ya, 0,9, ada yang 0,8, tapi ada yang 0,7, tapi biasanya sih nggak lebih kecil daripada 0,7, biasanya pasti di atasnya Mbak, gitu. Kalau misalnya kecil, implikasinya apa? Ya berarti dia nggak yakin, dia keyakinannya cuma segitu, apalagi kalau misalnya 0,5, oh dia cuma 50% doang yakin kalau itu adalah Prevotellacea misalnya, kayak gitu. Itu bagian ya sebenarnya kalau mau dikeluarin boleh aja, tapi biasanya sih kita tetap pakai nggak apa-apa, nanti kelihatan akan dari jumlah abundansinya kecil guys. Iya, biasanya semakin nggak confidence itu karena dia juga misalnya frekuensinya sedikit atau gimana biasanya. Kalau ini kan dia bacanya apa namanya, oke, lumayan confidence-nya tinggi-tinggi walaupun feature-nya sedikit tapi confidence-nya tinggi. Nah ini untuk yang di taksonomi R1 ini bisa di-download juga. Terus kemudian yang di taxa barcode. Nah taxa barcode ini adalah bentuk visualisasinya sebenarnya. Kalau tadi kan kita cuma tahu di assign sebagai apa. Nah kalau di sini kita bisa melihat per taksonomi level. Misalnya di sini level 1. Level 1 ya semua bakteri ya pasti ya. Terus kemudian level 2 adalah masuk ke filum. Oke, nah di filum nanti dia akan ada keluar seperti ini. Ini baru itu bisa digedein kok. Jadi kita bisa lihat di sini ada vermiculum, ada Proteobacteria, Bacteroidota, Cyanobacteriota, Synergistota ya, contohnya kayak gitu. Dengan warna yang berbeda-beda dari semua sampel yang kita punya. Nah ini kalau berdasarkan sampel sebenarnya, ini kita bisa sort sampel by apa? Mau berdasarkan indeks, mau berdasarkan grup, bisa juga. Jadi diganti di sini, nanti akan berubah tuh, ini jadi grup bawah sesuai dengan grup masing-masing. Kalau tadi indeks ya berarti berdasarkan sampelnya masing-masing tadi. Jadi bisa kita ubah. Dan inilah yang akan kita download sebagai CSV, karena kan kadang visualisasi nggak langsung kayak gini kan. Kita bisa jadi olah lagi lebih lanjut, ini bisa di-download dalam bentuk CSV. Ya udah download aja CSV-nya gitu, terus tinggal dibuka deh nanti. Kalau udah dibuka kan kita bisa olah, misalkan dia mau kita gabungin jadi grupnya seperti apa, mau ditambahin variabel seperti apa dan seterusnya. Nah jadi kayak gini deh nanti kalau dibuka tuh kelihatan berapa banyak sih dia koloninya ya, kita lihat relatif abundansinya kayak gitu sih. Itu deh kelihatan yang paling banyak ternyata vermiculum sih di sini, terus disusul oleh Proteobacteria misalkan, ini kelihatannya dari jumlahnya secara umum. Ya ini contohnya. Dan nanti di sini ada grupnya juga kan, jadi kelihatan. Dan kalau mau dilanjutin level 2, level 3, level 4 dan seterusnya, makin lama makin kompleks pasti, makin banyak penghuninya ya kan? Ini level 3 masuk kelas, level 4 di ordo, level 5-nya di genus, di family dulu, terus kemudian level 6. Nah, level 6-nya di genus. Kadang ada yang level 7 nggak? Ada, ya. Level 7 adalah bonus. Jadi sebenarnya spesiesnya dapat gitu. Jadi sebenarnya pemeriksaan kayak kemarin saya bilang 16S itu utamanya adalah sampai ke genus. Tapi kalau bisa dapat sampai spesies itu adalah bonus. Gitu. Jadi nanti di sini ada muncul satu lagi S kayak gitu ya. Gitu deh. Kalau udah kayak gini, akhirnya kayak kerja kalian dari kemarin tuh ngapain sih ini loh, ngapain akhirnya ya ngapain sih denoisir, terus cut depth, terus merubah metadata, kalian sampling depth kan kayak apa namanya bener ya.
Kerjaan kalian udah ini loh, dapat akhirnya. Terus siapa sih bakterinya yang ada di sana? Kenapa sih? Gergetan tuh warnanya. Oh iya. Makin ke bawah makin mepet, makin Nah, pengen benar. Jadi makin ke bawah makin banyak. Nah, terus kemudian kalau kita bosan nih pakai warna yang udah ada, ganti aja. Ini sudah bosan. biar warnanya Ada yang warnanya kayak pastel, warnanya pastel. Ada Denza apa sama ngomong? Ada loh. Oh ada. Pastel 1, pastel 2. Ada pastel merah. Tapi kayak gini jadinya pastelnya burem. Jadi ada itu yang Jadi kayak kurang gini ya. Kurang menyala ya. Nah ini jadi kan terus kalau misalnya kita konsum kita pengen tahu ini bakterinya apa ya dikasih ini aja oh di bakteria C 100% Bifidobacterium ini Escherichia sigillanya 60%, Shigella 33%. Jadi kelihatan nih kalau kita gini. Nah, tapi angka aslinya itu ada di CSV-nya dong. Berarti CSV-nya satu. Biasanya saya suka download soalnya sih, soalnya nanti diminta visualisasi per masing-masing kelompok berdasarkan apa ya, dan nanti bisa gitu. Dari sini statistiknya juga berapa berbeda antara satu grup dengan grup lain di satu bakteri tertentu kan bisa diuji statistiknya, bisa kan? Iya. Dapat p-value-nya kan nanti berbeda bermakna atau enggak abundance-nya? Iya. Jadi data ini sangat amat powerful. Bisa di-download CSV, diolah lagi dalam banyak hal. Termasuk nanti untuk yang uji korelasi kalau ada variabel lain dengan data ini juga. Oke, sampai sini sudah. Nah, kalau gitu selanjutnya tadi kan dilanjut ke yang ini ya, ke phylogenetic tree. Ini dilanjut aja, ini dilanjut aja. Sampai Ada yang error. Ada yang error? Yang mana yang error? Yang error tuh yang kan Empress yang paling bawah, Empress Community. Wah, Atasan masih di ini Bu, masih di phylogenetic Bu. Masih di phylogenetic. Oh yang ini ya? Oh ini dia. Empressnya kenapa ya? Oh tulisan Empress error kenapa? Katanya time Mm-hmm. has not having command line Empress. Oh oke. Itu berarti Empressnya lagi error karena kemarin kan seperti yang diinstal ulang segala macam yang sama Mbak Dian kayaknya. Jadi Empress ini adalah salah satu itu tambahan. Kalau misalkan dia ada, nanti bisa bikin di visualisasi tree-nya di bentuk di tree-nya ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih. Jadi terakhirnya adalah exported root tree ini. Nah nanti exported root tree-nya ini kan dia hasilnya adalah folder, bener nggak? Coba deh. Nah folder ini harusnya nanti ada .nwk kan? NWK gitu. Namanya tree NWK. Ada folder sendiri kan dia exported terus tree-nya ini. Kalau nggak salah. Wah, berarti nggak perlu ya tulis-tulisnya. Nih nanti kayak gini nih, kan exported tree, ya kan kayak gini. Terus dibuka nanti dalamnya tree NWK. Bener? Ini di download. Tree NWK-nya ini di download, terus kita bukanya di sini. Yang rooted atau unrooted? Yang root. Yang terakhir. Yang ini, yang exported tree root yang terakhir kan kita. Yang ini kan ada ini, yang ini. Nah, kan dari root tree KZA, terus yang root tree. Nah, ambil yang tadi root tree. Terus habis itu kita visualisasi sih. Iya Pak, di root tree. Oh, pakai ET toolkit. Nah, dibuka pakai ET toolkit. Terus habisnya choose file, ya nanti masukin si newitnya di situ. yang di download apa pun tadi 3MWK.
tinggal di view trim. Itu deh nanti dia akan keluar. Yang Aku tanya dulu yang ini aku mau nge-trim yang trim lengthnya ya 229 itu basa yang mau dipotong. nah nanti keluar ribbing. Nah cuman kalau pakai yang tadi Empress itu bagusnya adalah dia bisa sampai ke apa namanya kelihatan itunya. Oh ini kan dia cuma teri biasa kayak gini ya keluarnya. Oh yang kita lihat. Dalam folder itu ada. Kalau ada yang mau lihat contohnya Empress tuh kayak gimana, diketik aja Empress Chime 2, terus habis itu masuk ke yang Empress, terus habis itu masuk ke tutorial Empress Chime 2, terus di sini nanti ada, ya ini Empress Slot di bagian bawah, nanti di view aja contohnya. Jadi cari dulu Empress Chime 2 yang ini. Nah, cari dulu pakai ini. Empress spasi Chime 2. Terus kemudian buka ke Empress yang ini. Terus habis itu masuk ke tutorial using Empress in Chime 2. Terus habis itu masuk ke tahapan yang si tadi. Nah, tahapan yang ada Empress-nya kan. Ini kan ya. Ya, terus nanti ada yang view-nya gitu deh hasilnya. Oh ini Empress Free UZV. Nah, ini kan Empress Block nih. Terus habis itu tinggal di view aja. Nah, nanti tuh dia akan kelihatannya kayak gini. Bisa di edit-edit, branch dan segala macamnya. Sehingga nanti dia akan bentuknya bisa radian, bisa yang rektangular kayak gini, kayak gitu. Jadi ini bisa diedit-edit berdasarkan warnanya dan seterusnya. Gitu. Jadi ini suatu kayak fitur tambahan kayak gitu. Dan dia enaknya udah ngasih tahu juga kita gimana cara install si Empress ini. Nah kayaknya sih yang tadi itu karena dirubah jadi dia belum ke-install lagi nih si Empress-nya. Ini harus pakai folder.
coba deh salah satu ada yang ini install ini, salah satu aja, pip install Empress. Siapa yang mau nyoba? Oke. Jalan nggak installannya? Nah, jadi kalau kita misalnya pakai tadi ada fitur-fitur terbaru, ini kan bisa jadi kita belajar hari ini ada Empress, tapi kalian nanti bisa ngelakuin sendiri ada fitur baru lagi. Nah, silahkan. Jadi bisa nyobain sendiri. Biasanya tutorialnya ada kok, dia dalam bentuk GitHub gitu. Sama kayak Bu Vita kan sering kan pakai GitHub gitu buat kalian kan. Nah, di sana tuh banyak banget ya ngasih tahu. Misalnya kayak gini, inputnya apa yang kita perlukan. Terus kemudian nanti ada plotnya, komennya seperti apa, sama kan kayak yang tadi sebenarnya yang kayak kita kerjain gitu. Cuma bedanya nih apa namanya, mungkin nama sampel metadatanya segala macam. Terus bahkan kalau kita mau running dari ininya komputernya langsung, Canvas view-nya juga bisa, tapi itu nanti kebukanya kan di server bukan di sini, bukan di komputer gitu. Gitu nanti tampilannya kayak gitu. Gitu. Oke. Kalau gitu ini udah tadi routernya udah. Nah, sekarang kita akan masuk ke alpha dan beta diversity. Nah, ini silakan diikutin sama caranya kayak gini. Nah, perlu diperhatikan nanti di sampling depth-nya. Ya, sampling depth-nya nanti diperhatikan, disesuaikan dengan yang tadi sudah dicobain. Kan ini aku angkanya 638. Nah, pasti beda-beda nih. Tadi ada yang 70.000 sekian, ada yang berapa ratus sekian, ada yang cuma puluhan sekian. Silakan dimasukin. Nah, ini dicobain. Nanti dia akan outputnya kalau yang pertama core metric result, dia akan keluar folder namanya core metric result. Isinya banyak nanti dia. Nah, terus tahapannya ini akan kita bikin apa namanya, ini masuk ke dalam si folder formetric result karena kan channel adanya di dalam sih. Jadi jangan lupa pas selesai ini harus masuk dulu ke, harus di CD dulu ke folder yang formetric result, karena input file channel nya kan nggak ada di situ, adanya di dalam formetric result. Jadi kalian buka dulu aja formetric result, isinya apa aja sih gitu. Terus nanti kalian akan menentukan langkah selanjutnya. Nanti jalannya terus apa ya? Jalannya terus. Yang apa sampling debris yang bisa. Iya, yang bisa betul. Nanti seperti setelah kalau nggak buka lagi ya, cerita kasihan tadi kabel itu ya. Udah bisa Empress-nya. Kalau dijalanin komennya tadi jalan nggak? Jalan, udah bisa ya. Oke. Ya, jadi yang Empress sudah bisa sekarang. Silahkan dicobain yang Empress-nya masing-masing tadi. Juga sekalian aja. Yang mana? Nah ini, silakan yang Empress juga dicoba, sudah bisa. Iya bisa. Ya. Kalau udah bisa ya dicoba. Jadi nanti berarti Empress sampai ke bawah ya. Terus nanti download. Di download, betul. Yang 3 visualization PZB-nya di download. Tadi saya ada salah pas pakai komen itu. Komen yang mana? Yang di tag. Yang ini apa yang sebelumnya? Tidak ada satu. Iya. Yang ini yang salah, maksudnya ini. Kalau salah diulang aja. Bisa nggak? Ya, kalau udah bisa nggak apa-apa. Sip. Nah, nanti kita punya VZP-nya, ada beberapa ya nanti di sini. Ada Shannon VZP, sama ada unweighted significant VZP. Dan komennya udah pada punya sendiri.
masih bisa di situ tuh. Iya. Ayo, bisa sampai isi. Ntar aku mendekat aja kan itu panjang. Nah, terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Yang mana ini? Bukan yang si biodiversity-nya. Login error bu. Biodiversity. Yang diversity. Ya alpha beta diversity. Alpha diversity-nya error semua. Loginnya. Pluginnya yang ini. S. Tulisan. Coba deh, ntar aku cari. Ngobrol apa tadi? Modul video.diversity.alpha. Video bu jadi dot diversity.alpha has not available. Kayak gini kan ya, ya. Di install semua. Itu ini metadatanya nggak berubah tuh. Berarti ganti, berarti ganti itu ditambah petnya gimana di aplikasi dari sumber apa sebelumnya. Jadi ini kompleks seperti itu. Oke, boleh dicoba ini ya. Kan dia sedikit bionya yang nggak muat kan ya. Coba dicoba ini. Di luar. Ya ini di situ. Berarti pip install sedikit gitu. Kenapa bacaan yang ini versinya banyak yang harus sendiri ya dulu. Kalau dulu yang versi sebelumnya udah langsung pokoknya install center semua udah ada. Ini kayak rinduan nih. Satu guys. Kadang gitu sih development jadi suka ada yang versi alpha beta kayak gitu tulis. Jadi dia kayak terus menerus itu kayak terbaru soal titik 10 kan sampai gitu. Instalasinya jalan kan? Kita coba lagi. Ini jadi sekaligus belajar install ya. Lumayan ya. Tapi nanti kalau kalian punya misalnya kan kalian akan masuk ke sebuah institusi yang punya servernya baru. Sebenarnya kerjaan ini yang akan dikerjakan install mulai dari awal. Install dulu mini kondanya dari awal. Install pitnya dulu dari awal. Bikin environmentnya dulu. Untuk Pythonnya segala macam segala lupa ya itu
kayak gitu PR-nya. Termasuk untuk bikin si chime tool ini dia harus pakai environment sendiri juga. Itu lebih susah daripada ngejalanin pop ini sebenarnya. Instalasi itu lebih banyak sih sesuatu biasanya. Masih error? Install tuh udah berhasil ya tadi ya? Bentar. Bajingan. Udah installnya udah selesai padahal ya? Oh, Mbak sih. Masih sedikit juga. Sayang banget ya kalau nggak bisa jalan di sini. Padahal ini adalah go-nya loh. Iya, gongnya banget ini kan analisis alpha dan beta diversity-nya. Semua banyak banget di sini hasilnya masalah. Ibarat kata tumbuhan kehidupan ada di sini selain yang hasil letak sabar plot tadi ya. Kenapa samping Depok? Apa tulisannya? Oh dia ada apa? Oh. Jangan-jangan gak ada nama apa? Makanya ini. Oh, ada tadi udah di coba jalanin. Bisa, dia ada dua tadi alternatifnya, studio diversity apa ya? Studio. Nah ini kayak gini kan dia untuk atribut nilosok baby.
Ekstrim ya. Main pakai Honda bisa jalan. Aku kan pakai karena udah bisa pakai Honda terus jalan. Nggak bisa ya? Coba tadi pakai itu nggak? Pakai Honda install sedikit bio tapi 063. Iya coba. Iya coba. Tip uninstall dulu terus dicobain. Tapi ini 063. Soalnya yang terbaru aku cek 063. Baru banget ya di Januari. Coba. Ini bisa. Bisa jalan? Lagi jalan. Di sini juga dibilang memang tadi ada beberapa yang dia pas install Empress-nya ngampus sedikitnya dan segala macam. Jadi kayak kadang ada dependensi gitu. Empress itu kayak di uninstall, itu kayak di uninstall Oh gitu. Kayaknya iya. ada yang di uninstall. Pokoknya ada yang install. Iya, maksudnya kayak gitu. Nah ini soalnya dia kasih tahu the problem is time Amplicon 2045 requires bla 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 bla. Tuh kayak dia suka error sendiri. Kalau kita kan 2024 10 kan ya. Udah install, udah selesai. Oh udah selesai, coba dijalanin lagi. Tapi bisa. Urgent, sampai bilang urgent.
Oke. Oh, dia usingnya 606. Nah, dia bilang bisa Honda install si coach ini, coba deh. Ya kan gitu. Jadinya Honda spasi install spasi strip C spasi Honda coach si Bio Honda sikit Dio 060. Ternyata dia nggak bisa pakai yang terbaru, guys. Itu semua. Ya, jadi si Champion tuh dia juga menyediakan forum-forum yang memang kalau misalkan ada masalah, jadi kayak technical support gitu di sininya sendiri. Mereka menyadari kalau pengembangan software mereka mungkin ada kekurangan atau ada apa hal-hal yang bermasalah, akhirnya dia masukin ke sini supaya orang-orang bisa baca dan mungkin resolve-nya dengan cara yang sama. Udah diinstal lagi. Nah, sambil menunggu dia jalan, nanti tuh kalau core matrix-nya udah selesai, dia kan akan bikin folder sendiri tuh. Nah, nanti di folder itu isinya sebanyak ini sebenarnya. Makanya saya bilang tumbuhan kehidupan banget ini. Karena isinya sebanyak ini. Nah, nanti ada yang dia misalnya tadi Shannon Factor.pza ya. Shannon Factor ini harus dirubah. Jadi apapun yang mau kita masukkan ke view chart itu harus dalam bentuk .izv. Makanya nanti kalau di running si core metric result yang udah keluar, Shannon Factor ini belum ada dalam bentuk IZP-nya. Nah, oleh karena itu dia nanti harus dirubah pakai komen yang ini. Makanya ada komen yang ini nih. Change metadata tabulate dari Shannon Factor PZA menjadi tabulated. Ya ini namanya terserah ya, mau Shannon PZV doang juga boleh kayak gitu. Atau Shannon Factor.pzv juga boleh. Nah, terus kemudian yang lain kan juga banyak tuh tadi yang belum dirubah ke dalam bentuk PZP. Itu juga bisa dirubah dengan cara ini. Misalnya tadi ada di sini yang cawan misalnya. Nah, cawan itu juga nanti dimasukin. PZA-nya dijadwalkan dalam bentuk PZP dan seterusnya. Itu betul ya. PPD juga misalnya. Nah, yang kalau ini nanti dia dalam bentuk apa nanti beta group significance itu nanti ngeluarinnya beda lagi dia yang QZP. Nah, nanti dia keluarin dalam bentuk emperor kayak gitu. Gitu, jadi nanti ada pasti. Nanti kalau udah jadi QZP-nya tinggal dimasukin dalam biasa biocandu lagi. Nah, nanti keluarnya kayak gini. Channel entropy ya, contohnya. Ini nol lagi.
Terus nanti yang lain lagi beta diversity-nya atau apa, VZV semua bisa divisualisasikan. Ya kurang lebih kayak gitu. Belum bisa juga ya kalau baik. Karena itu error, nanti mungkin yang formatted resultnya nanti saya coba masukin dalam G Drive itu kali ya. Nah, untuk contohnya. Jadi untuk visualisasi yang kalian lakuin sambil nanti ngebenerin di servernya dulu. Kira-kira masalahnya apa. Nanti kalau saya bilang mungkin habis pertemuan ini udah bisa, nanti silahkan diranin sendiri lah ya. Nah kurang lebih nanti karena hasilnya ada alpha dan beta diversity, di sini ada berapa orang? Oh nanti masing-masing akan punya masing-masing juga sih hasilnya, karena kan kemarin kita bedain sampling depth-nya ya. Nah ya, jadi nanti ada alpha dan beta diversity. Alpha diversity ada yang masih ingat kemarin apa aja? Alpha diversity ada apa aja matriksnya? Ada Shannon, ada Cawan, ada VPD, ada Simpson. Nah, kurang lebih nanti ada 4 itu. Karena di komennya ini untuk Shannon doang, nanti si Chow itu nanti akan dijalankan perpisah. Nanti saya akan kirimin tambahan lagi untuk yang ininya, supaya nanti Cawannya bisa keluar sama si Simpson E-nya. Nah, terus kalau VPD kayaknya kalau nggak salah udah ada dari awal. Nah, terus kemudian itu nanti ada 4 parameter untuk si alpha diversity. Nah, untuk yang ini apa namanya? Yang beta diversity di sini nanti biasanya udah keluar Berry Curtis. Kemudian nanti ada Jakarta di sini, terus kemudian nanti ada unweighted sama yang weighted. Nah, sama ada 4 juga nanti. Nah, semuanya nanti dalam bentuk GZV. Nanti di visualisasi yang beta diversity itu bentuknya kayak principal component analysis tapi 3 dimensi kayak gitu. Nah nanti silakan nah itu tugas kalian untuk menginterpretasikannya seperti apa kan gitu. Nah nanti kan di bagian akhir projectnya ada yang kedapatan metagenomik pasti kan, entah berapa orang gitu ya. Silakan nanti dibagiannya. Kalau ada berapa orang, misalnya ada 2 orang, berarti yang satu misalnya skin metagenomik, yang satu metagenomik. Kemudian nanti tugasnya adalah melihat dari sampling depth yang ada, siapa yang dapat taksarannya paling banyak. Kayak gitu. Jadi kita kayak menganalisis dari punya teman-temannya, ternyata sampling depth optimal yang dipakai untuk sampel yang ini adalah sekian. Karena alasannya ini. Sampling depth yang untuk skin metagenomik ada yang sekian karena alasannya bla bla bla. Oh taksanya tadi lebih banyak, fiturnya lebih banyak, segala macam. Gitu. Oke ya, jadi bisa dipahami. Jadi nanti seperti itu. Jadi kalau kayak beda sama kayak Bu Vika, kalau Bu Vika kan memang sampelnya beda-beda setiap orang. Kalau kita kan sebenarnya sampelnya sama, tapi yang dibedain adalah si sampling depth. Kayak gitu. Jadi kayak optimasi tapi di beda-beda orang. Fisik terutama kemarin yang skin metagenomik yang paling banyak ya kan? Oke, seperti itu. Nanti dipelajari maksudnya kayak alpha beta diversity ini apa sih maknanya, Shannon, Cawan, PPD tadi untuk melihat ke evenness sama richness ya kan, mana yang richness, mana yang evenness, betul. Terus kemudian untuk yang beta diversity ada unweighted, ada weighted, ada Jakarta, ada breakthrough, itu apa bedanya? Kayak gitu. Oke, sip. Berarti nanti servernya dibenarkan. Oke, sampai di sini sudah mulai terasa. Ya. Saya ada masalah. Jadi kan saya nyelang dari awal, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Pas mau lanjut komen yang kayak gitu, nah dia kayak gini, Bu. Mungkin karena tadi sedikit bionya di uninstall, jadi kayaknya nggak mau sih. Oh iya iya nih ini karena konflik dia bilang tadi. Kalau dijalanin lagi coba deh. Oh bukan yang ini. Iya karena masih error ya. Iya
karena dia nanti dependensinya apa segala macam. Nanti sih kayaknya bakal aku uninstall ulang karena dia tadi ada rekomendasi untuk clean all. Terus jadi kayak udah bisa. Oh udah jalan. Ya udah, kalau udah jalan dijalankan dulu selagi bisa jalan. Berarti nanti punya Mbak Dewi itu aja. Ada barengan temannya kan? Maksudnya satu sampel yang sama kan? Sama siapa? Sama barengan yang sama. Sama Mbak Sinta. Iya. Nggak apa-apa, nanti bisa copy file dari Mbak Sinta yang udah selesai. Tapi kalau mau ngelakuin sendiri tetap ya, nanti aku perbaikin dulu tapi setelah ini. Karena kan tadi karena ditumpang tindih jadi ada yang nggak bisa pas jalan ini, ada yang nggak bisa kayak gitu, nggak apa-apa. Sementara maksudnya untuk lihat hasil yang KZP di copy dulu aja dari filenya. Tapi nanti untuk ngelakuin sendiri aku tetap harus memperbaiki ini karena nanti mau dipakai buat workshop juga. Tetap aku nanti akan ngeberesin dari segi itu. Aku ulang semua langkah-langkahnya, ini udah bisa jalan semua aku belum. Karena itu tadi kitnya kan kita ganti-ganti tuh. Ada yang dianinstall, ada yang uninstall, Empress apa. Mungkin abis ini Empress yang nggak bisa gitu kan. Iya sama, iya memang. Jadi emang begitu nih. Wah ini yang versi ini banyak masalah ya. Saya lebih suka versi yang lama berarti. Tapi nggak bisa pakai old version ya. Bisa aja sebenarnya. Bisa aja. Kita karena pengennya update kan, jadinya kan. Saya pakai versi sebelumnya nggak ada masalah. Jalan-jalan aja sampai akhir. Pakai silvanya juga tadi nggak ada masalah, segala macam. Tadi pakai Honda ini. Tadi pakai Honda yang itu. Oh belum ternyata. Oh belum. Dia jalan tapi outputnya Oh gitu. Berarti tidak jadi sudah selesai ya? Ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti saya tetap itu. Oke sih. Tidak. Harusnya sih caranya kan ada package-nya udah lengkap, tapi kan ada yang nggak jelas, jadi tidak install gitu, jadi ada yang kayak ada yang jadi dia ini dia Nih bahkan dia sampai kan aku ngecek yang paling terbaru ya, apa sih di forumnya dia bilang ada yang akan diupdate baru 1 hari yang lalu. wah Ada interface change ya, plugin API ya, oke lah baiklah. Nanti kita akan lihat apa yang harus saya install baru. Kalau metagenomic cuman pakai time aja atau ada Mutun. Hah? Ada pakai Mutun ya. Mutun. Bisa juga. Kamu udah sampai mana? Masing juga, aku juga udah pulang dari awal. Terus habis itu bahkan aku masih yang tahap pertama. Saat itu tadinya time out terus kan, terus tadi pas coba lagi udah cover. Kayaknya gara-gara dia uninstall. Iya, tadinya tuh masih yang loading terus time out lagi. Berarti kan jadi yang iya lebih kecil lagi. Berarti 0,59. Yang itu yang ada di tapi kalau nggak apa-apa saya cobain. Sama beli. Iya. Oh iya. Bentar lagi bahkan ada chime itu 2026.
Kan yang ibu ini ada banyak masalah. Dia aja baru pertengahan tahun kan ya? Iya, nyari sama. Berarti kita menunggu dulu ya sampai dia Sama selesai. ya. Menunggu dulu ya, saya sambil ini. Oke. Di sini kodenya.